Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tata niatnya dalam rangka mencari ilmu, mengejar keistiqomahan di dalam mencari ilmu. Mudah-mudahan di kesempatan sore hari ini Allah ridha menitipkan kepada kita ilmu yang manfaat dan barokah. Dan atas dasar ilmu yang manfaat barokah ini mudah-mudahan Allah titipkan kebahagiaan, kemuliaan, kesejahteraan, rezeki yang melimpah ruah dan barokah kepada kita, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan anak keturunan yang soleh dan solihah. Alhamdulillah bikulli natis solihah biridhi ta'ala bisyafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'ala ja'alana min nasikhin wa famana min ulumil ulama'ir rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Doanya diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayya futuhal 'arifin bihikmatika wansur alayya rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wal qamarika abadan abada. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah di kesempatan sore hari ini Allah hadirkan kita di majelis ilmu. Allah izinkan dan pantaskan kita istiqomah di dalam mencari ilmu. Mudah-mudahan dengan pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, dan atas aktivitas yang kemudian dijalani lalu kita sisihkan untuk mencari ilmu, mudah-mudahan Allah tata kehidupan kita menjadi lebih baik. Selamat dunia, selamat akhirat, bahagia mulia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan atas kasih sayangnya kita senantiasa mampu meniru, mampu mencontoh, dan mampu meneladani apa yang beliau tetapkan atas diri kita, yakni kita senantiasa memeluk ajaran agama Islam hingga ilal maut menjemput kita. Dan yang ketiga, para pemirsa di TV dimanapun berada, dan Bapak Ibu jamaah pengajian di hari Sabtu sore yang dimuliakan oleh Allah. Di kesempatan sore ini saya akan mengawali ngaji kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Imam Asy-Syakandari. Diterangkan Ibnu Athaillah Imam Asy-Syakandari, diterangkan ada satu kisah yang mana kisah ini diterangkan pada satu sahabat Nabi
ada seorang ulama yang kemudian bernama Sholeh Al-Marsi. Sholeh Al-Marsi ini suatu ketika beliau ini berangkat menuju masjid di waktu fajar, di waktu subuh. Singkat kata, perjalanan beliau menuju masjid, beliau kemudian melewati sebuah kuburan, melewati sebuah makam, dan terbesit di benaknya untuk kemudian berhenti menunggu waktu fajar terbit. Jadi sebelum beliau sampai di masjid, beliau ini kemudian digerakkan oleh Allah duduk sebentar di sebuah tempat yang di sebelahnya ada beberapa makam. Lalu kemudian beliau pun beribadah di tempat itu, artinya mendoakan orang di tempat itu. Maka kemudian ternyata setelah beliau berdoa, beliau kemudian mengantuk. Atas izin Allah beliau ngantuk hingga akhirnya tertidur. Lah dalam posisi tertidurnya, maka beliau itu bermimpi melihat seolah-olah banyak orang-orang yang ada di kuburan itu bangkit dari kuburnya. Dan kemudian di antara mereka memakai pakaian yang berwarna putih dan kemudian duduk-duduk sambil berbincang-bincang. Lalu tampaklah ada seorang pemuda yang berpakaian kotor sedang duduk sendirian termenung sedih. Maka kemudian tak lama ada malaikat yang bertugas membawa nampan-nampan yang ditutup dengan kain. Dan setiap mereka, orang-orang yang bangkit dari kubur itu mengambil makanan di talam itu, maka kemudian setelah dapat makanan dia pun masuk ke liang kuburnya, kecuali pemuda yang berbaju kotor itu. Jadi yang lainnya setelah mengambil jatah makanannya di nampan-nampan yang dibawa malaikat, begitu dapat mereka masuk ke dalam liang kubur itu. Lah ternyata pemuda yang bajunya kotor, dia tidak mendapatkan apa-apa. Singkat kata, diperiksanya nampan itu dan tidak ada jatahnya, maka dia pun masuk ke dalam liang lahatnya dalam keadaan sedih. Lah saat si pemuda ini berjalan menuju liang lahatnya untuk masuk kembali, dikejar oleh sahabat Sholeh Al-Marsi ini. Lalu kemudian ditanya, "Wahai pemuda, apa yang sebenarnya terjadi pada dirimu? Kenapa orang-orang lain itu kemudian mendapatkan jatah makanannya dan mereka memakai pakaian yang bersih dan mereka bersuka cita dengan apa yang didapatkan di atas nampan-nampan itu? Lalu kenapa engkau tidak mendapatkan itu?" Maka kemudian si pemuda itu menjawab, "Wahai Tuan, sesungguhnya di nampan-nampan itu adalah kiriman dari orang-orang yang hidup untuk keluarganya yang telah meninggal dunia. Dan setiap kali orang yang hidup itu mendoakan, kemudian bersedekah untuk mereka yang telah meninggal, maka akan dikumpulkan. Barulah kemudian di hari Jumat atau di malam Jumat dibagikan seperti yang kau lihat saat ini. Sedangkan aku adalah orang asing dari India, hendak ke Basrah, ini Irak, bersama ibuku untuk pergi haji. Maka tatkala ketika aku mau menuju ke Mekah, aku meninggal dunia. Dan aku pun dimakamkan di tempat ini, sedang ibuku pun kembali ke tempatnya, ke India, dan dia telah melupakan aku. Dia pun kulihat telah menikah dengan seorang laki-laki, dan dia sudah tidak ingat kepadaku anaknya yang sudah meninggal dunia. Maka jika engkau kemudian ingin membantuku, wahai Tuan, temuilah ibuku." Maka kemudian singkat kata Sholeh Al-Marsi ini terbangun dari tidurnya. Beliau pun kemudian sholat subuh. Dan di hari itu juga Sholeh Al-Marsi ini kemudian pergi ke India. Beliau pun mencari seorang ibu berasal dari identitas si fulan tadi, si pemuda tadi, dengan alamat yang disampaikan tadi tatkala hidupnya alamatnya di sana. Ternyata atas izin Allah ketemu sama si ibu dari pemuda ini. Maka kemudian diketuklah pintunya, dan kemudian tatkala bertemu dengan ibunya ditanya, wahai ibu, aku adalah Sholeh Al-Marsi. Aku adalah seorang ulama dari negeri yang jauh, dan aku ingin menanyakan kepada engkau, apakah engkau memiliki seorang anak? Si perempuan itu menjawab, aku tidak punya anak. Maka kemudian ditanya kembali, apakah engkau pernah punya anak dan anakmu kemudian sudah meninggal dunia?
Maka kemudian barulah si ibu ini mengingatnya kembali, dan akhirnya dia pun sadar, iya, aku dulu pernah punya anak, dan kemudian anakku telah meninggal saat perjalanan haji, dan cukup lama aku memang tidak mengingatnya kembali. Maka singkat kata, Saleh Al-Marsi pun menceritakan tentang keadaan anaknya di dalam mimpinya, dan si ibu pun akhirnya kemudian bersedih, menangis dengan sejadi-jadinya, dan kemudian beliau menyerahkan uang 1000 dinar kepada Saleh Al-Marsi untuk diniatkan disedekahkan atas nama anaknya. Maka dilakukanlah oleh Saleh Al-Marsi, dan begitu itu dilakukan, di hari Jumat berikutnya Saleh Al-Marsi pun menyengaja untuk kemudian berhenti kembali di areal pemakaman itu, dan atas izin Allah maka beliau pun bermimpi kembali bertemu dengan pemuda itu, dan kemudian tampaklah pemuda itu berpakaian bersih, wajahnya gembira, menebarkan senyuman. Lalu kemudian pemuda itu berkata, wahai Syekh, wahai orang yang baik, sesungguhnya hadiah dari ibuku telah sampai, dan semoga Allah membalasmu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini menjadi dasar bahwa sesungguhnya orang yang meninggal itu membutuhkan yang terbaik dari kita yang masih hidup. Dan tidaklah yang dibutuhkan itu kecuali satu adalah doa, kemudian yang kedua adalah sedekah, dan kemudian yang ketiga adalah istighfar kita untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah meninggal dunia, mereka tidak bisa menambah amalannya kecuali 3 amalan yang bermanfaat. 1, ilmu yang bermanfaat. 2, doa dari anak-anak yang soleh. Dan yang ketiga yakni pahala jariyah. Jadi lil amwatid doa wal istighfar. Untuk orang-orang yang mati, mereka membutuhkan doa, mereka membutuhkan istighfar. Mereka tidak butuh apapun kecuali 3 bagian itu. Lalu kemudian disambung dalam satu kisah yang lain yang menerangkan bagian ibadah yang mana yang kemudian menyebabkan orang tua, keluarga, anak yang kemudian merasakan nikmatnya di alam barzah. Maka diterangkan dalam kisah yang lain, yakni ada seorang laki-laki di daerah Samarkand sakit. Lalu beliau bernadar, ya Allah, jika memang aku nanti sembuh, maka aku akan bersedekah, dan sedekahku kuniatkan untuk diriku atas kesembuhanku, dan kuniatkan untuk kedua orang tuaku yang sudah meninggal dunia. Singkat kata, si laki-laki dari Samarkand ini atas izin Allah sembuh. Begitu sembuh, dia ingat dengan nadarnya bahwa dia akan bersedekah, dan sedekahnya diniatkan untuk dirinya dan diniatkan untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Ternyata di hari itu dia tidak mendapatkan cukup uang untuk bersedekah. Maka kemudian dia datang kepada gurunya, lalu meminta nasihat, wahai guru, wahai ulama, berikan nasihat kepadaku dengan keadaanku saat ini. Aku memang awalnya sakit dan ditakdir sembuh, dan aku pernah bernadar kepada Allah, jika memang aku sembuh, maka aku akan bersedekah atas diriku dan atas kedua orang tuaku. Tapi ketahuilah wahai guruku, saat ini aku tidak memiliki apapun untuk kusedekahkan. Maka kemudian sang gurunya pun memberikan nasihat, wahai muridku, pergilah engkau menuju pasar. Lalu kemudian ambillah kulit-kulit buah-buahan semampumu. Kulit-kulit buah-buahan yang ada di sampah-sampah itu kumpulkan. Maka kemudian ditanya oleh sang muridnya ini, wahai guru, untuk apa dengan kulit-kulit semangka itu? Maka sang gurunya pun menjawab, ambillah kulit semangka itu, cucilah dengan bersih, dan ketika itu sudah engkau lakukan, carilah keledai-keledai yang lewat, dan berikan kulit semangka itu kepada keledai-keledai yang lewat, dan niatkan itu adalah sebagai sedekahmu atas nadarmu ketika engkau diberikan kesehatan, dan itu juga sekaligus sebagai nadarmu untuk mendoakan kedua orang tuamu. Maka singkat kata, itu pun dilakukan beberapa hari, beberapa waktu, sampai di satu waktu Allah mentakdir si laki-laki itu bermimpi melihat kedua orang tuanya dan memeluknya. Ini kitab Wasiyatul Mustafa. Kitab Wasiyatul Mustafa itu kitab yang isinya adalah nasihatnya Nabi kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi nasihatnya Nabi itu dikhususkan
yang kepada Ali itu dirangkum dalam satu kitab. Bahkan diterangkan karena saking pentingnya nasihat-nasihat ini sampai dinamakan wasiat. Maka tidak mungkin wasiat itu tidak penting. Maka ini menjadi suatu ilmu yang bermanfaat buat kita. Saya lanjutkan kisahnya. Si laki-laki ini kemudian bermimpi ketemu dengan kedua orang tuanya, dan orang tuanya kemudian memeluknya, dan orang tuanya pun berkata, "Wahai anakku, terima kasih engkau telah bersusah payah mencari kebaikan untuk kami, dan Allah telah memberikanku makanan buah-buahan atas kulit yang kau sedekahkan." Jadi ketika di kitab ini diterangkan kulit semangka yang diberikan kepada keledai, tapi diniatkan untuk orang tua, ternyata orang tuanya mendapatkan semangkanya. Maka kemudian ini digambarkan bahwa tidak ada hal yang sia-sia, tidak ada hal yang percuma, manakala segala sesuatu itu benar niatnya. Maka ngaji kita di kesempatan sore hari ini, sekecil apapun amalan kita, seremeh apapun di hadapan orang lain, seremeh apapun dalam pandangan orang lain, maka niscaya ketika itu kita niatkan untuk mencari ridhonya Allah dengan niatan atas sebab mulianya misalkan orang tua, mulianya keluarga, maka yang seperti ini akan tetap sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi di bagian akhir dari kisah ini bagian pamungkas dari kisah di Wasiatul Mustafa. Setelah ini saya lanjutkan alikamnya, bahwa di sana diterangkan bahwa ketika ada orang yang meninggal dunia, maka akan selalu mengharapkan doa, mengharapkan sedekah, mengharapkan istighfar dari ahlul baitnya, dari anaknya, dari pasangannya, dari keluarganya. Akan tetapi ada bagian yang menyebabkan orang yang sudah ada di dalam liang kubur atau liang lahat, jika malam Jumat atau di hari Jumat dia ditakdir oleh Allah untuk keluar dari liang kuburnya, dari liang lahatnya, maka akan ada banyak mayat, banyak ruh, banyak arwah yang tidak perlu bersusah payah keluar dari liang lahat. Mereka cukup menunggu di dalam alam barzah. Mereka cukup tetap berada di alam barzah meskipun tidak harus keluar. Maka mereka akan mendapatkan bagian yang paling sempurna. Apakah itu? Maka diterangkan di sini, sesungguhnya aku mendapatkan bagian yang paling sempurna, dan aku tidak perlu susah payah keluar dari kuburanku dan mencari kiriman-kiriman dari ahlul bait keluargaku. Aku tidak perlu menunggu para malaikat membawa nampan-nampan yang isinya adalah untuk kebahagiaanku, yakni ketika aku memiliki seorang ahlul bait, memiliki seorang anak, memiliki seorang keluarga yang mana mereka senantiasa mengkhatamkan Al-Quran, dan hadiah pahalanya dikhususkan kepadaku. Jadi ini penting untuk tambahan wawasan, tambahan ilmu kita. Sekali-kali kita itu kemudian menghatamkan Al-Quran, kita niatkan kepada si A. Kita khatamkan Quran lagi, kita niatkan untuk si B. Kita khatamkan Quran lagi, kita niatkan untuk si C. Maka ini yang paling sempurna. Jika kemudian kita mengundang tahlil, kita mengundang orang membaca Yasin, kita mengundang orang-orang untuk kemudian bacaan atau bahasanya adalah ikut mendoakan atas apa yang kita alami, itu baik. Tetapi penyempurnanya adalah ketika ada seorang anak yang menghadiahkan pahala membaca Al-Qur'annya untuk orang tua keluarga yang sudah meninggal tadi. Maka ini menjadi bagian pamungkasnya. Sebisa mungkin kita di tahun 2021 ini punya target, punya program untuk kemudian membaca Al-Qur'an. Lah, Al-Quran ini ya 30 juz, 6.666 ayat, 114 surat. Kalau ikut ilmunya sahabat Ali bin Abi Thalib, ringan. Apa? Yakni amalannya Ali, bacalah Quran surat Al-Ikhlas 3 kali, pahalanya sama seperti membaca Al-Quran 30 juz. Pandangan beberapa ulama, jika memang tidak memungkinkan untuk menghatamkan, maka lakukanlah itu setiap hari, jangan sampai tidak sama sekali. Tapi pandangan ulama yang lain, kita pun juga harus perlu mengejar itu. Kita pun harus pernah menghatamkan Al-Quran itu. Tetapi di pandangan Al-Hikam, itu semuanya tergantung pada usulnya.
tergantung pada karunia Allah yang ditetapkan kepadanya. Makanya tidak bisa sama. Ada orang yang kemudian semangat istiqomah membaca Al-Qur'annya, zikirnya adalah membaca Al-Quran. Ada orang yang istiqomah dan semangat zikirnya adalah dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah, istighfar berapa ribu kali, tasbih berapa ribu kali, sholawat, takbir dan lain sebagainya. Maka ini pun pada prinsipnya baik. Hanya saja tetap kebaikan itu ada yang memang betul-betul kita istiqomahkan dan itu menjadi kebiasaan kita, tidak terputus sama sekali. Tetapi juga ada kebiasaan yang memang bisa kita tambah agar kita mendapatkan, diibaratkan jika kita menghadapi permasalahan ada banyak pintu, maka jika satu pintu ini kita buka kok belum selesai masalahnya, siapa tahu dengan pintu yang lain masalah itu akan selesai. Wis wiritan, wis dungo kok kurung berhasil, tak cobain buka pintu yang kedua. Apa itu? Menghatamkan Al-Quran. Pintu yang kedua sudah dilakukan, ternyata kok belum berhasil, maka kemudian santunan yatim dan duafa. Yatim dan duafa kok belum berhasil, maka kemudian wakaf. Wakaf kok belum berhasil, maka kemudian sedekah misalkan. Jadi silakan pintu-pintu itu dicoba semuanya. Meskipun demikian, jangan sampai kita kemudian ngatur hasil. Karena kalau kita kemudian ngatur hasil, maka ujungnya adalah kekecewaan. Imam Ja'far As-Shadiq pernah menerangkan, wahai manusia, janganlah engkau mencari sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah. Lalu sang muridnya pun bertanya, wahai guru, apakah yang kemudian tidak diciptakan oleh Allah itu? Maka Imam Ja'far As-Shadiq pun menjawab, sesungguhnya ada sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah di dunia ini kecuali kelak ada di akhirat. Maka ciptaan itu namanya adalah ar-roha. Ar-roha itu apa? Ar-roha itu kelapangan, ar-roha itu kebahagiaan. Dan dunia bukan tempat kelapangan dan kebahagiaan. Kelapangan dan kebahagiaan itu manakala besok di akhirat, tepatnya adalah ketika di surga. Sedangkan kalau di dunia mengharapkan ar-roha tidak mungkin, karena memang Allah tidak ciptakan itu di dunia. Kenapa? Karena kalau Allah sudah menciptakan kelapangan dan kebahagiaan, Allah tidak mungkin membatasi dengan dunia yang fana. Allah tidak mungkin akan membatasi bahwa kelapangan dan kebahagiaannya hanya bersifat sementara. Karena apa? Allah itu zat yang maha berkuasa. Ketika Allah sudah menetapkan bahagia, maka bahagia selamanya, abadan abada. Kalau Allah menetapkan orang ini kemudian menderita, maka menderita selamanya. Maka inilah kekuasaan yang tiada batasnya yang dimiliki oleh Allah SWT, dan itu tidak mungkin terjadi di dunia. Karena apa? Dunia ini sifatnya sementara, dunia ini sifatnya fana, tidak kekal abadi. Maka tidak ada satupun yang bisa kita nikmati di dunia ini kecuali kemudian kita di dalam ketaatan kepada Allah SWT. Dalam ketaatan saja itu masih ada ketidaklapangan. Dalam ketaatan saja itu masih ada masalah. Terbukti ketika kita sama-sama bergerak di SCD ingin membangun Gria Lansia di Malang, belum selesai prosesnya dari dulu. Ada sedikit istilahnya gambaran sudah terang, sudah jelas di Jombang, maka belum lagi. Maka inilah gambaran. Meskipun itu dalam ketaatan, tetap ada batasnya. Karena apa? Ya memang dunia, jatahnya di dunia tidak akan diciptakan oleh Allah ar-roha. Kapan ar-roha itu diberikan? Ya besok di akhirat. Lalu jika kita saat ini mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, ketentraman, bagaimana dengan kondisi itu, Ustaz? Ya itulah kemudian gambarannya nikmat dari Allah, tetapi bukan kelapangan dari Allah. Itu nikmat. Tapi kalau disebut itu kelapangan dari Allah, maka bersifat abadan abada, bersifat abadi dan tidak ada batasnya. Oleh karena itu, saya sambung di Al-Hikam ini di pasal 25, silakan dilihat. Orang-orang, saya sambungkan dengan kitab ini. Orang-orang yang kemudian menyadari bahwa kelapangan itu tidak ada di dunia kecuali di akhirat, dan dia memandang bahwa kalau kelapangan, kebahagiaan di dunia itu hanya sebuah nikmat, maka orang-orang yang seperti itu tidak akan meninggalkan sedikit pun dari kebodohan.
Barang siapa yang berusaha mengadakan sesuatu dalam suatu masa selain dari apa yang dijadikan oleh Allah di dalam masa itu, maka ini disebut kebodohan. Nyambung dengan pasal ini. Jadi barang siapa lalu kemudian berusaha mengadakan sesuatu, berusaha mewujudkan sesuatu, padahal Allah tidak menetapkan sesuatu itu terjadi di masa itu, maka orang-orang ini tergelincir dalam kebodohan. Lawang Allah tidak mentakdir ada, kita berusaha ngotot ingin ada, maka tetap tidak akan bisa ada. Meskipun dikumpulkan golongan manusia, golongan jin, tidak akan bisa. Di dalam Quran surat Ar-Rahman, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhu illa bisultan. Jika ada kelompok jin dan kelompok manusia bersekutu untuk kemudian menembus penjuru langit dan penjuru bumi, mereka tidak akan mampu kecuali illa bisultan. Bisultan ini dimaknai kecuali kekuatan atau ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa sederhananya, jika kita menginginkan sesuatu atas ilmu, atas keinginan, atas nafsu, atas kepandaian yang kita miliki semata-mata karena usaha kita, mustahil bisa mencapai sesuatu itu kecuali Allah yang menetapkan. Lah kalau Allah yang menetapkan, kadang Allah itu tidak butuh kepintaran kita. Kalau Allah menetapkan, Allah itu tidak butuh kecerdasan kita. Nyun sewu pangapunten sanget. Orang-orang yang bergerak di bidang travel umroh tidak semuanya bisa bahasa Arab, tapi sukses luar biasa. Banyak orang yang bisa bahasa Arab belum umroh, belum haji, banyak contohnya. Padahal di sana bahasa yang dibutuhkan adalah bahasa Arab. Tetapi atas izin Allah, karunia Allah, orang-orang yang seperti ini akan dipertemukan dengan makhluknya yang kemudian bisa bahasa Arab, dipertemukan dengan kemudian sesama manusia yang faham dengan tempat yang ada di sana. Maka ini gambaran bahwa sesungguhnya apapun yang kita capai hari ini, apapun yang kita dapat hari ini, jika kita masih menganggap ini atas usaha dan jeripaya kita, maka ini termasuk bagian dalam kebodohan. Tetapi jika kita menyadari bahwa ini semuanya adalah kasih sayang Allah, ini semuanya semata-mata anugerah dan nikmat dari Allah, maka inilah gambaran orang-orang yang dititipi oleh Allah kecerdasan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di penjelasan berikutnya bahkan ada kalimat sungguh amat bodoh seseorang yang akan mengadakan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Ada orang yang menginginkan sesuatu, gak ngomong dulu sama yang punya segala sesuatu. Sungguh amat bodoh. Mau A, gak minta sama yang membuat A, yang mewujudkan A, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh amat bodoh orang yang seperti ini. Kepingin rezeki tidak minta dulu sama Ar-Razzaq yang memiliki rezeki. Sungguh amat bodoh orang yang seperti ini. Jadi bodoh di sini tidak dimaksudkan ketika ulangan nilainya jelek, tidak dimaksudkan ketika diterangkan gurunya nggak paham boten. Tetapi ketika akal kita kemudian menyadari menginginkan sesuatu tapi tidak izin kepada sang pemilik sesuatu itu, maka ini bahasanya adalah sungguh amat bodoh. Dan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang bodoh seperti ini, di dalam pasal yang lain ada keterangan tidak ada suatu saat yang berjalan melainkan di situ pasti ada takdir Allah yang dilaksanakan. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Bahwa tiap hari, tiap saat Allah itu selalu menentukan urusan, mulai dari menciptakan, menghidupkan, mematikan, memuliakan, menghinakan, dan lain sebagainya. Makanya Allah itu kalau diterangkan di penjelasan sifatnya Allah, Allah itu ada sifat yang sifatnya Al-Jamil, ada yang sifatnya Al-Jalal. Jamil ini yang baik-baik, yang indah-indah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi kalau Jalal ini yang kemudian berkuasa, sudah nggak bisa diganggu-gugat. Allah mau menghinakan, ya hina orang itu. Allah mau memaksa orang itu kemudian miskin, ya miskin orang itu meskipun bersusah payah.
Allah mau memaksa orang itu menjadi orang kaya meskipun ilmunya tidak seberapa tinggi, bukan lulusan bangku perkuliahan, tidak ada peninggalan dari orang tua berupa warisan, ditakdir kaya ya kaya orang ini. Oleh karena itu, ketika kita menyadari bahwa Allah memiliki sifat yang jamil, indah, dan Allah memiliki sifat yang jalal, berkuasa, maka kita wajib hukumnya melihat segala sesuatu ridho. Karena digambarkan ketika kita tidak ridho terhadap segala sesuatu. Contoh, kita kemudian disakiti oleh orang, kemudian kita tidak ridho, maka kelak kita ketika dihisab, Allah akan berkata di dalam satu keterangan Al-Hikam di kitab yang pegonya itu, bahwa kelak Allah akan mengadili kita dengan kalimat, wahai hambaku, engkau kan tidak ridho kepadaku. Loh, kapan ya Allah saya tidak ridho kepada engkau? Tatkala engkau tidak ridho kepada hambaku. Orang yang menyakitimu itu atas izinku. Maka ketika engkau tidak ridho kepada orang ini, sejatinya engkau tidak ridho kepadaku. Tatkala engkau duduk pada sebuah kursi dan engkau mengatakan kursi ini tidak enak, bukan kursinya yang engkau hina, tapi aku yang menciptakan kursi itu yang sedang engkau hina. Makanya juga diterangkan dalam satu hadis qudsi bahwa ini di kisahnya Nabi Musa. Tatkala Nabi Musa ini diadili oleh Allah di satu masa, belum pada saat meninggalnya, maka Nabi Musa ini kan berharap, berhajat bertemu dengan Allah karena ditantang oleh Bani Israel. Wahai Nabi Musa, jika memang ada Allah yang berkuasa, maka undanglah dia untuk datang ke acara kita. Nabi Musa datang kepada Allah karena kalamullah di Bukit Tur Sinai, ya Allah, kaumku Bani Israel ingin bertemu dengan engkau, apakah engkau bersedia? Ya, aku akan bersedia datang. Singkat kata, disiapkan segala jamuannya, segala hidangannya, datang kakek-kakek tua. Begitu datang kakek tua, sama Nabi Musa diajukan. Si kakek tua ini ngomong, saya lapar, bolehkah saya minta makanan? Tunggu dulu kek, saya sedang menyiapkan acara besar, saya akan menyambut Allah. Jika engkau bersabar tunggu, jika engkau tidak bersabar pergilah. Ditunggu beberapa menit, beberapa saat, ditanya lagi, wahai Nabi Musa, apakah sudah selesai engkau mempersiapkan jamuan menyambut Allah? Belum selesai. Dan jika engkau tidak sabar, pergilah sana. Aku tidak terlalu memikirkan engkau, karena aku akan datang kedatangan tamu agung, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat kata, maka orang tua ini pun pergi. Begitu pergi sampai malam ditunggu nggak datang-datang. Mulai Nabi Musa dihujat, Nabi Musa diolok-olok bahwa dia disebut sebagai penipu dan lain sebagainya, pendusta. Paginya pun juga tidak datang. Di waktu duka Nabi Musa datang ke Bukit Tur Sinai dalam keadaan kecewa. Ya Allah, engkau padahal berjanji bahwa engkau akan datang memenuhi undanganku dan undangan kaumku, tapi kenapa sampai dengan pagi ini engkau tidak datang? Apa kata Allah? Wahai Musa, aku sesungguhnya datang. Kapan itu ya Allah? Tatkala aku bersama dengan orang kakek tua yang kelaparan itu. Maka barang siapa yang kemudian ada orang yang sakit dan dia tidak menjenguknya, berarti dia tidak sedang ingin bertemu denganku. Jika ada orang kelaparan dan kau tidak mau memberikan makan kepadanya, maka kamu tidak ingin berjumpa denganku. Maka siapakah aku? Aku berada di antara orang-orang yang kekurangan kelaparan. Ini hadis qudsi. Jadi ini bisa digambarkan bahwa ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu ini tidaklah ada kecuali ada Allah yang menyebabkan itu terjadi, maka kita wajib ridho dalam segala hal. Dan ketika kita menginginkan sesuatu, laporan dulu kepada Allah. Kepingin sukses kuliah, kepingin sukses mendapatkan pekerjaan, kepingin sukses di dalam membangun rumah tangga, wajib laporannya kepada yang punya hak memberikan itu semuanya. Ustadz, saya sudah beberapa kali menyampaikan, tetapi kenapa kemudian sampai hari ini belum diberikan? Yaitu artinya belum dipantaskan. Ada hal yang masih belum pantas kita bawa tatkala bersama dengan Allah. Boleh jadi di bagian tubuh kita ada rezeki yang tidak halal. Boleh jadi dalam diri kita ada ibadah kita yang masih belum tepat waktu. Boleh jadi di antara diri kita kemudian mengambil hak-hak orang lain yang seharusnya kita berikan. Maka bersihkan hati kita, bersihkan diri kita, datang kepada Allah, sampaikan apa yang menjadi hajat kita. Tidak ada perkara yang sulit kalau memang Allah sudah melihat kepantasan atas diri kita untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh karena itu, maka sebaiknya seorang hamba menyerah dengan rela
hatinya kepada hukum ketentuan Allah di setiap saat, di setiap waktu. Sebab apa? Dia harus percaya kepada rahmat dan kebijaksanaan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bahasanya. Dia harus sadar Allah itu punya sifat jamil, Allah itu punya sifat jalal. Allah punya sifat yang indah, yang baik-baik, dan Allah punya sifat jalal yang berkuasa, tidak bisa diprotes. Allah mau menghinakan, ada sifatnya Asmaul Husna yang maha menghinakan. Allah kemudian mau menghancurkan, ada di dalam sifat Asmaul Husna, Allah maha menghancurkan. Maka ini bukan berarti kok berlawanan loh. Allah itu sayang, kok Allah menghinakan. Ini bagian sifat yang memang harus kita kaji. Ada yang jamil, maha indah, dan ada yang kemudian sifatnya jalal, maha berkuasa. Atau bahasa yang lainnya adalah sifat al-qahar dan seterusnya itu. Maka inilah ngaji kita di kesempatan sore ini. Kesimpulannya, 1, ayo jadi orang yang cerdas, jadi hamba yang cerdas. Mintalah sesuatu yang memang pantas diberikan kepada kita dan Allah memang menciptakannya. Bagaimana caranya? Setiap meminta segala sesuatu, tambahkan dengan kalimat, dengan caramu, dengan izinmu. Ya Allah, saya pengen rezeki dengan caramu, dengan izinmu. Ya Allah, saya pengen hidup saya bahagia dengan caramu, dengan izinmu. Bukan kemudian ya Allah, saya pengen rezeki, selesai. Bukan. Karena apa? Sesungguhnya tidak akan terjadi kalau tidak dengan caranya Allah. Maka ini poin yang pertama. Poin yang kedua, selain kita harus menjadi orang-orang yang cerdas, poin yang kedua adalah kita berusaha untuk kemudian menyadari betul tidak ada sesuatu yang terjadi atas izin Allah. Maka setelah kita minta izin kepada Allah, kita pun harus sadar siapa diri kita. Apa maknanya? Kalau kita sudah meminta, kalimat berikutnya adalah pasrahkan hasilnya. Kita ini siapa? Jangankan kita, Nabi Muhammad saja diproses dengan kadang kekurangan makanan. Kok kita yang kemudian amalannya sedikit, ingin lebih baik kehidupannya daripada Rasulullah, maka ini sesuatu yang mustahil. Nikmati saja apa yang ada di dunia ini, fa insya Allah pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Mudah-mudahan itu. Dan bagian yang terakhir, jangan melupakan keluarga kita yang sudah meninggal dunia, istighfarnya. Niatkan, ya Allah saya istighfar 1000 kali untuk si A, si B, boleh dikhususkan, boleh dijamak. Ya Allah saya bersedekah untuk si A, si B. Ya Allah saya menghatamkan Al-Quran, dan kalau sudah khatam niatkan untuk si A, si B. Tujuannya apa? Biar keluarga kita yang sudah meninggal dunia itu mendapatkan kiriman yang terbaik, mendapatkan bagian yang terbaik. Atas dasar apa? Atas dasar kitab Wasiyatul Mustafa yang kita kaji di sore hari ini, dikuatkan oleh kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan manfaat barokah untuk kita semuanya. Al-hadin yang bikulina disalihan biradi ta'ala bisyafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kita tutup sekalian dengan doa. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, monggo bisa diaminkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah ala nikmatin kulli hal, ala talabul ilmi fi hadzal majlis mubarak, ala silaturahim fi hadhil mubarak. Allahumma rabbana faghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ilman nafi'a warzuqna fahma wa rizqan wasi'a. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana ya Allah wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'min biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.